pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita. Kita bersyukur dapat kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Saya tidak tahu, tiba-tiba cucu saya itu telepon. Terus waktu dia telepon, saya tanya, kamu kok nggak sekolah? Dia bilang, agak demam, Opa. Oh ya, terus kamu sudah makan obat apa? Nah itu saya kaget loh. Ini masih kecil rupanya dia ngikutin berita. Ya mungkin dari papa mamanya juga. Sekarang harus hati-hati anak kecil minum obat karena banyak gagal ginjal. Woi, saya kaget juga anak kecil bisa begitu. Nah dari situ saya belajar. Ternyata untuk bisa mempercayai Tuhan dengan tepat, dengan baik, dengan benar, maka saudara dan saya harus belajar seperti anak kecil. Saudara, kalau kita seringkali mengalami kesulitan untuk mempercayai Tuhan, ternyata kita ini menggunakan logika, menggunakan iman orang dewasa. Nah, ternyata untuk hidup di dalam kebenaran, supaya kita bisa mempercayai Tuhan, saudara dan saya harus punya iman seperti anak kecil. Betul ya? Maka itu nggak salah kalau Tuhan Yesus mengajar kita belajar dari anak-anak. Nah, salah satu hal yang sangat hebat yang dimiliki oleh anak-anak adalah percaya total kepada papa mamanya. Maka itu kalau saya pakai kalimat ini, kalau kita melihat fakta ini, saya berikan contoh negatif, maafkan saya. Jadi anak-anak kalau dibohongin oleh papa mamanya, maaf ya, ini contoh yang negatif jelek, tapi untuk mempermudah pikiran kita, percaya tidak, kalau anak-anak dibohongin orang tuanya, buat mereka itu bukan bohong, itu benar. Coba renungkan kalimat ini. Jadi anak-anak itu kalau bilang percaya kepada papa mamanya, mereka itu percaya total. Maka itu ketika mereka dibohongin, aduh maaf saya pakai ilustrasi jelek ini, mereka tetap percaya bahwa itu bukan bohong. Papa mamanya berkata benar. Coba renungkan kalimat ini. Maka itu berapa tahun yang lalu ada peristiwa tragis di Malang. Kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu, saya lupa. Aduh, saya ikut menangis sedih. Seorang mama yang karena masalah ekonomi, ya, seorang mama karena masalah ekonomi, waktu itu suaminya lagi pergi keluar kota untuk bekerja cari duit. Gempar kisah itu. Mama ini memberi makan 4 anaknya dan dikasih racun. Dimakan, saudara. Nah, setelah mamanya tahu 4 anaknya meninggal karena dia racun, akhirnya mama ini bunuh diri makan racun yang sama. Saya nggak bisa bayangkan yang jadi suami dan papanya 4 anak. Tuhan tolong kami. Mengapa anak-anak bisa punya iman yang total kepada orang tuanya? Saya ulangi. Mengapa anak-anak bisa punya iman yang total kepada papa mama? Ada yang komen, tema hari ini bukan suatu kebetulan. Selama beberapa waktu ini, papa di surga ngajari saya lewat anak-anak. Haleluya. Terima kasih papa di surga, saya siap belajar. Puji Tuhan. Benar saudara. Berapa kali saya sharing kepada saudara. Hal terbesar yang membuat saya bisa menemukan arti firman yang sangat sulit sekalipun untuk dimengerti, itu ketika saya memakai logika anak-anak untuk mengerti firman Tuhan itu. Maaf saya berkata, kalau saya menggunakan logika teologi, maka firman Tuhan bukan jadi kebenaran, tapi sebagai pengetahuan. Coba bedakan ini. Kalau ada di antara kita yang ikut belajar via Zoom, Instagram, Facebook ini, izinkan saya berbagi pengalaman yang luar biasa. Orang yang membagikan dan mengajarkan firman Tuhan menggunakan filosofi, menggunakan konsep
menggunakan logika teologi, maka firman itu tidak menjadi sebuah kebenaran, tetapi menjadi sebuah pengetahuan. Nah, saudara harus tahu. Lalu apa bedanya pengetahuan dan kebenaran? Oh, beda. Kebenaran itu selalu bekerja lewat hati. Dengar ya, kebenaran selalu bekerja lewat hati. Tetapi pengetahuan itu masuk dulu lewat pikiran. Maka itu semua ilmu pengetahuan, ada kata ini, biologi, antropologi, ya, geologi, psikologi, banyaklah logi-logi yang lain. Nah, kenapa ada kata logi? Ya karena ada logika. Nah, jadi semua hal yang ada kata logi itu selalu masuk ke pikiran dulu, ke otak dulu. Tapi kalau kebenaran selalu menusuk dan bekerja di hati. Setelah hati manusia yang keras dan membatu itu diubah oleh kebenaran, otomatis masuk ke logikanya. Maka cara bekerja logikanya akan sesuai dengan apa yang tertulis. Kalau di dalam istilah lain, isme. Contoh, komunis sebelum ada isme. Komunis itu sangat alkitabiah. Maafkan saya, jangan protes dulu. Ya, loh kenapa? Karena akar kata komunis itu dari Kisah Rasul pasal 2. Komuni. Nah, kalau saudara orang Katolik pasti tahu. Komuni dalam gereja Katolik disebut Ekaristi, perjamuan kudus. Nah, kata komuni itu artinya bersekutunya Tuhan dengan manusia. Maka itu kalau ada komuni, ada perjamuan kudus. Kalau di gereja Katolik, umat hanya makan hostia, ya, anggur itu untuk imam. Nah, itu memang masing-masing beda. Tapi dalam gereja yang umum, komuni itu perjamuan kudus. Ada lambang roti, ada lambang anggur. Nah, komunis itu dari kata itu, komuni. Waktu itu Karl Marx itu mahasiswa teologi loh saudara. Kenal, tahu firman. Maka itu ketika dia melihat para pemimpin gereja terpisah dengan umat, mereka kaya raya, mewah hidupnya. Pada zaman itu Eropa lagi kacau, kemiskinan luar biasa, perang tidak berhenti-berhenti. Nah, ketika Karl Marx melihat Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, dia berteriak, "Hei para uskup, para kardinal, hei paus, berkomunilah kamu dengan jemaat, dengan rakyat yang susah, kelaparan, perang habis-habis di Eropa. Berkomunilah, turunlah dari takhta emasmu itu. Lihat rakyat yang menderita. Tuhan saja mau berkomuni dengan manusia, menjadi manusia, dan hidup di tengah-tengah manusia. Kenapa kalian para pemimpin, para gembala, hanya hidup mewah di istana-istanamu yang megah?" Itu teriakan Karl Marx. Maka itu dari kata komuni ada kata komunikasi. Dari kata komuni ada kata komunitas. Nah, jadi komunisme itu sangat alkitabiah. Aneh sekali, tapi itu fakta. Nah, tapi sayang, setelah Karl Marx meninggal, pengikut-pengikutnya yang lain seperti Friedrich Engels, Stalin, Mussolini, ya siapa lagi saya lupa, mengubah itu menjadi isme atau faham yang dibalik oleh kuasa setan melawan Tuhan. Akhirnya komunis adalah kelompok orang yang gak percaya Tuhan. Padahal pendirinya menemukan faham komunis itu dari Alkitab. Oke ya, saya lanjutkan. Maka itu sudah, ketika firman ditelaah, diteliti, tidak dengan logika anak-anak, maka firman harus diteliti, ditelaah, digali, dibongkar dengan logika teologi.
karena cuma itu. Tapi kalau firman kita temukan dalam logika anak-anak, maka firman itu akan hidup, saudara. Dan firman itu langsung kena ke hati. Nah, coba lihat contoh. Coba cari Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 atau 37. Ketika mereka mendengar ya firman yang disampaikan oleh Petrus, ada kata tertusuk. Pasal 2 ayat 36 atau 37. Nah ini loh, kalau firman disampaikan sebagai kebenaran. Ya, ayat 37. Terima kasih. Dengar. Ini pertama kali Petrus khotbah. Dan ingat berapa hari sebelum dia khotbah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ingat, dia penyangkal. Dia penyangkal hampir 2 bulan. Ini orang yang menyangkal Tuhan pakai sumpah lagi. Akhirnya Roh Kudus turun mengurapi dia. Maaf, apalagi waktu itu kan belum ada sekolah teologi. Jadi Petrus gak sempat. Maaf. Tapi ketika Roh Kudus mengurapi, dahsyat sudah. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Berapa terjemahan kata terharu ini kita mau lihat ada pakai kata apa di berapa terjemahan. Terima kasih. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Ayat ini, tertusuklah hati mereka. Ini saya cari. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar firman kebenaran yang disampaikan oleh Petrus dengan urapan Roh Kudus, bukan dengan teknik teologi, dengan melihat bahasa aslinya, melihat latar belakangnya, pakai sistem homiletika, harus punya rangka khotbah dulu, harus ditarik kesimpulannya. Maaf, saya nggak anti, tidak. Cuma saya ingin berbagi. Mana Petrus punya pengertian homiletika, punya pengertian, banyaklah istilah teologi, maaf, saya jadi lupa semua ini. Enggak, dia cuma nyampaikan kebenaran yang diurapi kuasa Roh Kudus. Tertusuklah hati mereka. TL, maka perdilah hati orang sekalian. BS, hati mereka sangat gelisah. TSI, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkan Petrus. Coba kumpulkan MELT, maka kata mereka tertusuk dalam hati. Roh Kudus tolong supaya kata-kata saya ini tidak membuat ada orang makin keras hati yang masih punya konsep teologi untuk menyampaikan firman. Tuhan tolong supaya kalimat-kalimat saya yang pedas ini tidak membuat mereka makin keras hati. Dalam nama Yesus. Rekan-rekan, saya belajar teologi. Kalau saudara ke rumah saya, ada banyak buku-buku teologi. Tapi saya tidak pakai buku-buku teologi yang saya baca, saya pelajari itu untuk melayani. Tidak. Lihat FAYH-nya ini, ya. Ini luar biasa. Kata-kata Petrus itu sangat mengharukan hati mereka. Nah, tolong nanti kembali lagi ya ke ayat 37 Kisah Rasul 2. Dan mereka berkata, ya, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lembutkan hati kami, Tuhan. Lembutkan hati kami untuk tidak sombong dalam nama Yesus. Rekan-rekan saya pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan. Begini rekan-rekan pengkhotbah, rekan-rekan hamba Tuhan, pengajar-pengajar Alkitab. Begini. Saya sudah katakan dari awal. Kalau firman itu disampaikan dengan logika anak-anak, maka firman itu jadi kebenaran. Dan kalau kebenaran itu disampaikan, maka yang mendengar tertusuk hatinya. Saudara, saya ulangi, firman yang diurapi Roh Kudus dan disampaikan dengan logika anak-anak, logika yang sederhana, maka firman itu dikhotbahkan jadi kebenaran. Dan kalau itu kebenaran, maka masuknya ke hati, menusuk hati, mengharukan hati yang mendengar. Ingat tadi semua terjemahan Kisah Rasul 2:37, semuanya kepada hati. Tapi kalau firman Tuhan dikhotbahkan dengan konsep teologi, maka firman itu bukan lagi kebenaran, tetapi pengetahuan. Karena langsung masuknya ke otak, bukan ke hati. Ini perbedaannya. Maaf, banyak pengkhotbah setelah khotbah
dapat pujian dari yang mendengar. Wih, khotbah ibu bagus. Wih, khotbah bapak bagus. Sistematis. Maaf, kalau mau cari pengkhotbah bagus, banyak. Saya punya istilah ya, bagi yang nggak pernah mengalami zaman Presiden Insinyur Soekarno, nah harus tahu. Saya ngalami, zaman itu belum ada TV, belum ada handphone, cuma pakai radio. Saya masih ingat waktu itu, begitu RRI, Radio Republik Indonesia, menyiarkan pidatonya Presiden Soekarno. Wih, saudara, seluruh rakyat yang bisa nangkep lewat radio itu berhenti bekerja. Saya masih ingat waktu itu, tukang-tukang becak berhenti. Wih, pasang radio, dengar rame-rame. Pasar-pasar jadi tenang. Ya, zaman itu memang gak sebanyak sekarang orang ini. Karena Soekarno itu orator. Tahu kata orator? Orator ulung, pembicara fasih. Apalagi Soekarno bisa menguasai, kalau nggak salah, 5 bahasa asing. Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda. Wih, saya nggak tahu apa lagi. Itu dia. Jadi, kalau cuma cari pengkhotbah bagus, saya percaya. Zaman sekarang ini pendeta siapapun nggak bisa pidato seperti Soekarno. Maka itu saya punya istilah dengan teman-teman saya. Seandainya Presiden Soekarno masih hidup, ada gereja memberikan teks khotbah yang sudah tercatat. Ya, maafkan saya. Yang nggak percaya nggak apa-apa. Saya jamin Soekarno jauh lebih bagus kalau disuruh khotbah daripada semua kita yang sudah pengalaman apa. Nah, itu bedanya. Kalau kebenaran yang adalah firman disampaikan dengan logika teologi, bagus. Semua orang pasti memuji. Dari Martapura, iman bukan soal apa yang kita lihat, tapi soal yang kita percaya. Betul. Miliki iman yang tak tergoyahkan, bukan iman air di daun talas yang keliling terus lari-lari. Betul. Kalau mau cari pengkhotbah yang bagus, lebih baik cari motivator. Betul. Pembicara motivator tuh hebat-hebat kalau suruh ngomong. Lebih memacu adrenalin, tapi sifatnya sementara, emosional belaka. Betul. Tapi kalau menyampaikan firman dengan logika anak-anak, maka yang mendengar itu tertusuk hatinya, terharu hatinya. Yang mendengar itu hatinya diaduk-aduk karena yang disampaikan itu kebenaran dan pakai logika anak-anak. Coba lihat Yeremia 23 ayat 22. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat lain yang sejelas ayat ini. Yeremia 23 ayat 22. Nah, rekan-rekan saya pengkhotbah, perhatikan. Lagi sekali para pengkhotbah, simpan Yeremia 23 ayat 22 ini. Simpan sebagai acuan, sebagai pegangan kuat buat kita para pembicara firman, gembala. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Betul. Saya suka menyuruh anak-anak untuk baca firman. Ayat ini akan tetap. Seandainya mereka hamba-hamba Tuhan ini ya, seandainya mereka berdiri di sidangku, mereka akan menyampaikan firman-firmanku kepada jemaat dan telah membuat mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Terjemah lama. Karena jikalau kiranya hamba-hambaku itu sudah tahu hadir di dalam majelis bicaraku, niscaya diperdengarkannya firmanku kepada umatku dan dibalikkannya segala umatku daripada jalannya yang jahat dan daripada kesalahan perbuatannya. BS, andai kata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiranku. Nah, ini luar biasa. Andai kata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiranku, tentulah mereka telah menyampaikan kepada umatku segala yang telah
ucapkan, maka umatku akan bertobat dari dosa-dosa dan tingkah lakunya yang jahat. NLT. Namun, jika hamba-hambaku berdiri di dalam nasihatku dan menyebabkan umatku mendengarkan firmanku, maka mereka akan berbalik dari jalannya yang jahat dan dari kejahatan perbuatan-perbuatannya. FYI-nya nanti saya akan terangkan. Ini luar biasa. FYI, kita lihat ini. Seandainya mereka itu benar-benar utusanku, tentu mereka akan berusaha membawa umatku untuk menjauhi kejahatan. Jadi begini, saudara dan saya kalau menyampaikan firman atau khotbah atau mengajar, kalau firman itu berasal dari hati Tuhan, kalau firman itu berasal dari nasihat Tuhan, saya pakai berapa istilah ini. Kalau kita menyampaikan firman yang berasal dari Dewan Musyawarah Tuhan, tandanya cuma satu. Yang mendengar firman lewat mulut dan hidup kita, tolong dicatat hamba-hamba Tuhan. Yang mendengar firman lewat mulut dan hidup kita, tandanya cuma satu. Maka yang mendengar itu akan tertusuk hatinya, akan terharu hatinya, akan diaduk-aduk hatinya, akan mengambil keputusan bertobat, meninggalkan cara hidupnya yang lama. Tuhan tolong kami. Inilah firman yang disampaikan kepada anak-anak yang mendengarkan. Ini luar biasa. Itu anak-anak. Nah, itulah iman anak-anak ketika mendengar perkataan orang tuanya. Saya ulangi, iman anak-anak itu kalau mendengar perkataan orang tuanya. Coba, nggak ada 3 hal ini. Saya ulangi, iman anak-anak kalau mendengar papa mamanya bicara tidak akan pakai 3 hal ini. Nah, kalau ada 3 hal ini yang saya akan sebutkan, mendengar apa saja lalu menggunakan 3 hal ini, maka itu namanya orang dewasa dan itu namanya logika. Apa itu? 1. Iman anak-anak tidak pernah menganalisa apa saja yang keluar dari mulut papa mamanya. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan keluar ya, jangan leave, dengar dulu sampai selesai. Iman anak-anak kalau mendengar kata-kata papa mamanya, 1, mereka tidak pernah menganalisa apa yang keluar dari mulut papa mamanya, yaitu yang diterima, nggak perlu dianalisa. Yang kedua, anak-anak kalau mendengar kata papa mamanya, nggak perlu diselidiki, didiagnosa, ya, diteliti. Ini papa mama ini ngomong karena apa ya? Kenapa dia ngomong begitu? Dasarnya apa ya? Enggak. Anak-anak kalau mendengar kata papa mamanya, yang ketiga, nggak akan dibuat perdebatan. Catat itu baik-baik. Nggak akan dibuat perdebatan. Sini saya punya hutang pada salah satu cucu saya di Pontianak. Naldo menikah 8 Oktober. Agustus akhir saya ke Pontianak untuk melamar calon istrinya Renaldo Ginting. Nah, waktu saya datang ke rumah keluarga calon istrinya Renaldo, ternyata di situ ada anak kecil. Ternyata kemenakannya Michelle, ya, masih kecil, kira-kira umur 5 tahun lah, saya nggak tahu ya. Anaknya ramah, baik, cantik, wah, dekat sekali dengan saya. Terus minta bangku saya. Nah, karena saya nggak nginap di Pontianak, datang pagi, sore balik untuk melamar. Nah, saya ini kalau ketemu anak-anak yang seperti itu, satu yang saya lakukan, saya mau belikan dia Lego. Tolong ya, papa mama yang mampu, ya, belikan anak Lego. Karena saya suka Lego, itu permainan yang mendidik. Maka itu celakalah orang tua yang anak-anaknya kecanduan terikat handphone dengan TikTok dan game. Saya mau katakan kepada papa mama, jangan bangga
Kalau anak-anak saudara diam, tenang, nggak ribut, tapi disedot HP hidupnya, ngeri. Saya marah kalau sampai ada orang tua, anak-anaknya terikat dengan HP sampai lupa. Anak-anak yang terikat dengan HP jadi makhluk asosial, karena dia nggak butuh orang lain. Dipanggil mamanya aja nggak noleh, cuma terus net ke HP-nya. Bertobat orang tua. Lebih baik tegaskan sekarang, mau nangis-nangis, mau berontak-berontak, katakan tidak, kamu harus belajar yang lain. Ngeri loh saudara. Hari-hari ini ada jutaan anak-anak yang dirusak dengan HP dalam hidup. Oh Tuhan tolong, itu berbahaya sekali. Kesehatan rusak, mental rusak, mata, saraf tengkuk, anak jadi bungkuk karena nunduk terus. Otot-otot tangan kaki nggak bergerak, itu dampaknya 20 tahun kemudian. Ngeri sekali. Nah, karena saya nggak nginap di Pontianak, selesai lamaran, berangkat. Balik lagi waktu Naldo menikah 8 Oktober yang lalu. Saya kaget. Pertama kali dia lihat saya datang, anak kecil. Opa, mana legonya? Ini loh, orang tua yang sering salah. Saya lupa, tapi anak ini ingat. Nah, maka itu saya bisa katakan, iman anak-anak itu tidak perlu menganalisa, tidak perlu dipertanyakan kenapa kok bisa ngomong begitu, maunya apa. Nggak peduli. Perkataan papa mamanya nggak perlu diperdebatkan. Apa yang anak-anak dengar langsung mereka percaya. Saudara, selama kita belajar mengenal Tuhan dan mempercayai Tuhan sebagai Papa kita, tapi kalau kita tidak pakai iman anak-anak, maka firman Tuhan akan susah dimengerti. Karena semua dianalisa, diperdebatkan. Maka itu ada istilah disangga, calon-calon doktor di bidang ilmu apa saja. Doktor psikologi, doktor biologi, doktor antropologi, calon doktor teologi. Hanya ada satu yang bisa menentukan apakah pribadi itu layak punya gelar doktor atau tidak. Maka di semua kampus dunia ada istilah mempertahankan disertasi. Dipertahankan. Nah, artinya disanggah, dibanting, diperdebatkan, wah, dibolak-balik oleh profesor-profesor hebat. Wajar, karena itu logika yang tidak boleh sembarangan untuk mudah disahkan jadi dokter. Nggak bisa. Saya bersyukur beberapa kali saya menghadiri sidang mempertahankan disertasi dari anak-anak saya yang akan disahkan jadi dokter. Nah, itu seru. Oh, cobalah sekali-kali. Kalau saudara punya teman, ada anak teman saudara yang akan dinyatakan lulus doktor, itu harus ada sidang disertasi. Seru, saudara. Saya ngikuti berapa kali. Wih, luar biasa. Di situ saya melihat, wih, ini profesor-profesor hebat juga ya. Banting ke sini, banting ke situ, ditunjukkan teori ini. Menurut saudara bagaimana? Wah, pokoknya seru. Nah, kebenaran itu nggak perlu dipertahankan, kebenaran itu nggak perlu disanggah, kebenaran itu nggak perlu diperdebatkan. Benar itu benar. Ya sudah, terima saja. Logika kita turunkan dulu. Percaya seperti apa yang papa mama katakan. Oke, seandainya masih ada di antara saudara yang masih kesulitan, ya mengerti ini. Saya ambil contoh 2 saudara kita di Alkitab. 1 Abram, 2 Maria. Ya, yang sering ikut saya belajar nggak akan kaget. Karena 2 saudara kita ini yang selalu saya jadikan patokan untuk saya beriman kepada Papa. Lihat yang belum tahu ya, Kejadian 12 ayat 1-2. Bagi yang belum tahu silakan baca sendiri. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Suatu hari, ya nggak ditunjukkan Abram, saudara kita ini sedang apa, nggak ditunjukkan. Tapi Yahweh hadir dan memberitahu, mengajak Abram untuk pergi
meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumah orang tuanya, meninggalkan semua kemapanannya. Tiba-tiba saja berfirmanlah Yahweh kepada Abram. Apa firman-Nya? Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 3 hal penting tentang iman Abraham ini. 1, Abraham belum kenal yang nyuruh pergi ini siapa. Bayangkan, maaf ya, saudara kenal seseorang, ya ngomong saja konglomerat, ngomong saja orang hebat, saudara kenal baik. Jujur jawab, walaupun kita kenal orang itu, bahkan mungkin orang itu pun memberi fasilitas, tapi orang itu nyuruh kita pergi besok ke bandara, ajak keluargamu. Ayo, yang pertama kita pasti tanya, kemana? Betul? Setelah tanya kemana, maka muncul pertanyaan kedua, suruh apa di sana? Ke tempat yang sama sekali baru. Kira-kira ngerti nggak maksud saya itu? Wajar itu kalau yang nyuruh kita, yang kita kenal. Yang bicara kepada Abram hari itu, Abram gak kenal ini siapa. Yang kedua, harus diskusi dulu, cari tahu saudara ini siapa, kenapa nyuruh saya dan ngajak keluarga saya pergi. Pasti tanya. Nomor 3, pasti kita tanya fasilitas dong. Nah, kira-kira kalau saya nurutin yang Anda katakan, saya ajak pindah keluarga saya. Maaf, kalau nama keluarga punya istri, walaupun Abram gak punya anak waktu itu. Lah istrinya, wajar gak Abram tanya, kami dapat fasilitas apa? Paling tidak tempat tinggal. Betul? Saudara, 3 ini gak ada pada Abram. Dia gak diskusi, dia gak tanya, dia gak minta kepastian, dia gak minta apa-apa. Ini iman yang harus kita miliki. Ingat, belum tahu dan belum kenal yang nyuruh ini siapa. Inilah iman anak-anak. Coba lihat ayat yang keempat atau ketujuh, ada kalimat firman yang luar biasa. Yang penting nurut. Maka itu selama kita terlalu banyak logika, nggak jadi-jadi. Ini ada yang tanya tadi ya, nggak usah tahu salah dengar atau tidak. Ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan ya. Maka orang Jakarta bilang, gila lu Bram, lu betul nggak? Maka itu stop diskusi dengan Tuhan. Miliki iman anak-anak. Anak-anak itu kalau dengar papa mamanya ngomong, nggak tanya macam-macam. Betul ya? Ini luar biasa. Hebat. Ini iman anak-anak dimiliki Abram. Maka itu akhirnya kisah Abram ini menjadi Abram luar biasa. Yang kedua itu Maria. Maria ini gila lagi. Gadis, belum menikah, tapi sudah punya tunangan. Tahu-tahu Tuhan minta dia untuk mengandung tanpa menikah. Zaman sekarang beda dengan zaman itu. Zaman itu ada gadis mengandung belum menikah. 1, mati. Ngeri sih. Lalu Maria tanya. Nah, kalau Maria masih tanya kepada Gabriel yang mengunjunginya, sebentar Gabriel, bagaimana aku bisa hamil? Karena aku belum menikah. Lalu Gabriel menjelaskan, begini begitu Maria, engkau akan hamil. Nah, walaupun sudah dijelaskan, tapi kan tidak ada solusi. Nah, seandainya aku hamil lalu dirajam batu, terus gimana aku? Nah, itu yang hebat imannya Maria. Enggak ada. Coba buka Lukas 1:38. Setelah Maria mendengar penjelasan Gabriel. Nah, anak-anak saya, warga binaan, dimanapun kalian berada, Papa ingin sharing pada kalian. Sambil menanti hari atau waktu tiba untuk kalian bebas. Sambil menunggu waktu itu, hiduplah seperti anak-anak yang sangat percaya kepada papanya. Jangan banyak bertanya, jangan ragu-ragu ya, warga binaan, waktunya pasti akan tiba. Nah, begitu pula semua kita. Ayo mulai hari ini, semua kita punya iman Abram, punya iman Maria. Lihat ini Lukas 1:38. Setelah Maria mendengar penjelasan, walaupun lewat Gabriel malaikat,
Tapi Maria percaya. Yang berfirman itu papanya yang di sorga. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Yahweh. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, ini iman anak-anak. Anak-anak itu papa mama ngomong apa, nyuruh apa, nggak ada yang diskusi, apalagi debat, enggak. Yang diucapkan oleh papa mama itu dipercaya total oleh anak-anak. Ini sangat luar biasa. Kalau kita mau mempelajari apa yang Tuhan percayakan, maka itu dengan dua contoh ini kiranya saudara masing-masing bisa hidup di dalam kebenaran yang hebat sekali, yaitu percaya kepada Tuhan kita seperti anak-anak percaya kepada papa mamanya, sehingga nggak ada diskusi, nggak ada analisa, ya percaya karena papa mama pasti nggak pernah mencelakakan anak-anaknya. Nah, bagian terakhir, dengarkan bagian terakhir. Kalau saya tadi memberi contoh, ada beberapa kasus yang jahat. Mama membunuh 4 anaknya dengan makanan diberi racun. Hari ini kita akan percaya. Papa kita tidak pernah berfirman dan mencelakakan kita. Saya ulangi, papa kita tidak pernah memberi perintah kepada kita yang mencelakakan kita. Tidak. Dia itu papa yang sangat, kalau saya boleh bersaksi, 50 tahun saya sudah berjalan bersama dia dalam pelayanan. Bersyukur, nggak pernah, bukan belum pernah, tidak pernah saya dapat perintah dari dia untuk yang salah, enggak. Saya nikmati itu dalam hidup dan itu sungguh luar biasa. Maka itu belajar percaya dia dalam segala hal. Saya akan akhiri dengan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Jadi jangan takut ada roh lain yang menyuruh, enggak mungkin. Kalau hidup kita benar, hidup kita taat, ingat, papa mana di antara kamu yang paling jahat sekali? Kalau anaknya minta roti dikasih ular, anak minta telur kasih kalajengking, nggak ada. Jadi jangan menuduh papa kita jahat, jangan. Dari Nabi ada komen, faktanya banyak anak Tuhan gugur dalam mempertahankan iman karena berhasil diajak ditarik oleh si jahat untuk berdebat dengan kehendak papa. Benar, jangan mau ya untuk kita dibohongin oleh si kunyuk itu. Pengajaran kebenaran tidak harus menyenangkan, tetapi pasti mengusik, membuat hati ini tertusuk berdebar-debar, menyadarkan, memintarkan jiwa. Bagi jiwa yang kotor akan sakit dengar kebenaran. Bagi jiwa yang rindu Tuhan akan terbangun. Bagi jiwa yang sudah berjalan bersama Tuhan akan semakin erat. Amin. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab, nah ini iman anak-anak. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara percaya enggak? Anak-anak itu tidak pernah minta bukti loh ke papa mama. Coba renungkan. Anak-anak itu tidak pernah minta bukti ke papa mama. Tolong jawab, betul atau salah? Anak-anak enggak pernah minta bukti. Betul. Aneh. Contoh yang kurang bagus ini, walaupun anak-anak tahu, suatu hari papa mama berkata, anak-anak kami nggak punya uang, kita nggak punya uang sekarang. Anak-anak itu cuek. Nah besoknya anak-anak dengar, nggak apa-apa, walaupun kita nggak punya uang, nanti papa akan belikan kamu sepatu, papa akan begini. Nah itu iman anak-anak. Nggak mungkin anak-anak berkata, loh katanya nggak punya uang, kok mau belikan sepatu? Nggak mungkin ada anak seperti itu. Anak percaya betul kepada papa mamanya. Betul, dari siantar. Bahkan anak-anak nggak mau tahu besok mau makan apa, urusannya papa mama, bukan urusan anak-anak. Nah itulah iman anak-anak. Jadi ayo hidup karena percaya, bukan hidup karena melihat. Jadi jangan minta bukti. Itulah anak-anak kita. Maka itu saudara, kalau kita punya iman yang betul, maka kita nggak akan apa-apa minta bukti, percaya saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup dalam kebenaran ini indah. Milikilah iman anak-anak
Ya nggak perlu dianalisa, nggak perlu didiskusikan, nggak perlu diperdebatkan. Nggak perlu. Terima saja apa yang Papa ngomong. Karena dia nggak pernah bohong. Janjinya ya dan amin. Kami mau belajar Papa untuk punya iman seperti anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jadilah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.